Sahabat ARS Pandangan Hidup, pernahkah kamu merasa hidupmu berat sekali, beban menumpuk, tetapi entah bagaimana, kamu tetap mampu berdiri tegak, seolah ada kekuatan tak terduga yang menyokongmu dari tempat yang tidak kamu ketahui asalnya. Kadang-kadang di tengah badai, kamu hanya sanggup melontarkan sebuah doa pendek, sebuah isyarat kepasrahan yang sangat singkat. Misalnya, "Ya Allah, tolong." Dan yang aneh, hati dan jiwamu langsung merespons, merasa lebih stabil dan tenang. Masalah yang kompleks itu mungkin masih ada di depan mata, menanti solusi, tetapi jiwamu seperti dijelaskan dan diringankan terlebih dahulu, seperti sebuah pelabuhan yang tenang di tengah samudra yang bergejolak. Kamu mulai bertanya-tanya, mengapa justru ketika kamu hampir mencapai titik menyerah, sebuah tanda kecil, seolah bisikan lembut mampu membuatmu kembali kuat. Kenapa kamu bisa menanggung beban yang secara logika akal sehat tidak mungkin kamu sanggup memikulnya? Dan kenapa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk tidak langsung memperbaiki keadaan dan situasi eksternalmu, tetapi justru memperbaiki, menenangkan, dan menguatkan hatimu terlebih dahulu? Mungkin penjelasan atas semua fenomena spiritual ini sangat sederhana sekali. Kamu tidak sejauh dari Allah seperti yang selama ini kamu kira. Mungkin ujian yang sedang kamu hadapi bukanlah sebuah hukuman atas dosa-dosamu, melainkan sebuah proses pemurnian dan pendewasaan spiritual yang sedang mendekatkanmu kepadanya. Mungkin kedekatan ilahi itu sedang bekerja dalam diam, di balik takdir, menenun kekuatan di dalam batinmu. Jika kamu pernah merasakan ketenangan yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, kekuatan yang muncul mendadak di saat kamu merasa paling lemah, atau hati yang mampu melihat hikmah dan pelajaran di balik musibah, bahkan sebelum hasil akhir dari musibah itu terungkapkan, maka video ini sangat tepat untuk kamu. Mari kita memulai perjalanan introspeksi ini pelan-pelan, menyelami kedalaman hubungan antara hamba dan penciptanya. Sahabat ARS Pandangan Hidup, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu berharga untuk menonton dan meresapi konten ini. Terima kasih yang tak terhingga untuk yang sudah berlangganan, dan bagi setiap mata yang menonton video ini dengan hati yang terbuka dan penuh refleksi. Dukungan tulusmu bukan hanya sekadar angka di kanal ini, melainkan sebuah energi spiritual yang membuat perjalanan refleksi dan berbagi ini bisa terus berjalan. Malam ini, kita akan membahas satu hal fundamental yang tidak semua orang sadari secara rasional, tetapi sangat banyak orang yang merasakannya secara emosional dan spiritual. Tanda-tanda bahwa kamu sebenarnya sedang dekat dengan Allah, meski mungkin dalam perasaanmu kamu merasa sangat jauh. Kita akan mendiskusikan fenomena doa yang singkat tetapi mampu meresap dengan sangat tepat ke dalam jiwa, tentang ketenangan batin yang datang mendahului solusi atas masalah, tentang kekuatan yang muncul tanpa kamu minta, sampai pada pembahasan mendalam mengenai bagaimana ujian hidup yang paling pahit sekalipun justru bisa menjadi jalan tercepat dan termudah untuk kembali kepadanya. Dan sebelum kita memulai eksplorasi spiritual ini, aku ingin memanjatkan doa sejenak untukmu, pelan tetapi dari lubuk hati yang terdalam. Ya Allah, semoga Engkau lapangkan setiap langkahmu yang terasa berat, tenangkan setiap keresahan yang menghimpit hatimu, kuatkan setiap pundakmu yang memikul beban, dan hadirkanlah pertolonganmu yang datang lebih cepat daripada kecemasan dan kegelisahan yang kamu rasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, sahabat ARS Pandangan Hidup, mari kita masuk ke perjalanan pertama kita. Pembahasan mendalam tentang doa pendek yang memiliki efek spiritual yang sangat besar dalam menenangkan jiwa. Coba kamu ingat kembali sebuah momen krusial dalam hidupmu. Momen saat kamu sedang tertekan hebat, kebingungan tanpa arah, mungkin gelisah luar biasa tanpa tahu sama sekali apa tindakan yang harus kamu ambil. Lalu kamu berdoa, tetapi bukan dengan untayan kata-kata panjang dan indah seperti yang biasa kamu lakukan di masa lalu. Tidak ada lagi susunan kalimat yang puitis dan rapi, tidak ada lagi ratusan untayan doa dari hafalan yang kamu ucapkan. Kamu hanya menghela nafas panjang dan pelan, kemudian berkata, "Ya Allah, tolong." Dan yang mengejutkan, hatimu mulai merasakan ketenangan, bukan? Mungkin tidak semua masalah langsung hilang seketika itu juga. Tidak tiba-tiba semua beban musnah tanpa bekas, tetapi
Yang terjadi adalah kamu bisa bernafas lebih lega dan pelan. Tekanan yang menyesakkan di dada terasa sedikit longgar. Pikiranmu yang tadinya berantakan, kini mulai tertata. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata terasa, turun perlahan ke dalam dirimu. Sebuah energi spiritual yang menenangkan. Sahabat ARS Pandangan Hidup, itulah salah satu tanda kedekatan yang paling jujur. Banyak orang keliru mengira bahwa doa harus panjang, kata-kata harus indah, dan perlu waktu lama agar Allah mau mendengar. Namun, kedekatan sejati dengan Allah bukanlah soal panjangnya doa, bukan soal syair yang indah, dan bukan soal bagaimana kamu merangkai kalimat. Kedekatan itu mirip seorang anak kecil yang pulang ke rumah setelah terjatuh. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar dan bertele-tele apa yang terjadi pada dirinya. Ia tidak butuh kalimat yang rapi dan terstruktur untuk membuat ayahnya segera memeluknya. Yang ia lakukan hanya satu, memanggil, dan ayahnya pasti datang. Begitu juga dengan Allah. Semakin kamu dekat dengannya, semakin singkat kata-katamu dalam doa, tetapi semakin cepat ketenangan memenuhi hatimu. Mungkin dahulu saat kamu berdoa, kamu sangat panjang memohon. Kamu jelaskan setiap detail masalahmu seolah-olah Allah belum mengetahuinya. Kamu uraikan segala ketakutanmu dengan kalimat yang panjang, karena kamu merasa belum cukup dekat dan belum cukup pantas. Namun, semakin matang dan dewasa jiwamu secara spiritual, semakin kamu percaya pada satu hal sederhana. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu bicara. Kami mengajak kamu untuk menjadi bagian dari komunitas ARS Pandangan Hidup ini, dengan menekan tombol berlangganan sekarang juga, agar kita bisa terus merenungkan makna hidup dan kedekatan spiritual ini bersama-sama. Silakan tinggalkan pengalaman atau refleksimu di kolom komentar di bawah ini, karena setiap kisahmu adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kedekatan spiritual seperti ini tidak datang dalam sehari semalam. Ia sering datang setelah kamu habis-habisan menangis, setelah kamu pernah merasa kosong tak berdaya, setelah kamu pernah merasa doa panjangmu yang terstruktur tidak mengubah apa-apa. Barulah kamu sampai pada fase baru, fase yang lebih tenang, lebih sederhana dalam doa, tetapi jauh lebih dalam maknanya. Ada masanya seseorang berdoa bukan lagi karena ingin solusi yang instan dan cepat, tetapi karena ia sadar bahwa satu kalimat pendek itu sudah cukup untuk menghubungkan kembali hatinya yang rapuh dengan Tuhannya yang Maha Menguatkan. Hanya dengan mengucapkan "Ya Allah" saja sudah menenangkan. Hanya dengan kata "Tolong" saja sudah membuat dada terasa lebih lapang. Tidak ada unsur magis, tidak perlu sesuatu yang spektakuler, tetapi efeknya nyata terasa di dalam batin. Sahabat ARS Pandangan Hidup, pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Kamu sedang dilanda kegelisahan yang hebat, dan kemudian kamu hanya ingat kepada Allah sebentar saja, bukan bahkan berdoa secara formal, hanya sekadar mengingatnya, hanya berkata pelan dalam hati, "Aku tahu Engkau ada ya Rob." Dan tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, kamu merasa lebih sanggup untuk menjalani sisa hari itu. Jika kamu pernah mengalami perasaan ini, itu berarti kamu sudah merasakan satu bentuk kedekatan spiritual yang sejati, kedekatan yang banyak orang cari dengan berbagai cara yang rumit, tetapi tidak semua orang berhasil menemukannya. Karena inti dari kedekatan dengan Allah adalah kesederhanaan. Kamu tidak lagi merasa perlu menggunakan banyak kata untuk didengar. Kamu tahu, betul-betul yakin di dalam batinmu bahwa Allah itu dekat. Kamu yakin Allah sudah paham betul apa yang menjadi isi hatimu, kerisauanmu, dan kebutuhanmu. Kamu tidak takut jika kata-katamu terasa kurang indah. Kamu tidak panik jika doamu tidak panjang dan tidak berjele-tele. Kamu hanya memanggil, dan hatimu merespon seolah jawaban dan ketenangan itu langsung turun tanpa jeda. Allah sendiri sudah berfirman, dan mungkin kamu pernah mendengar ayat suci ini. Tetapi kali ini, jangan hanya didengar. Coba resapi maknanya dalam-dalam. Aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini tidak mengatakan, aku kabulkan doa orang yang paling fasih kata-katanya. Tidak pula berfirman, aku kabulkan doa orang yang hafalannya paling banyak. Tidak ada syarat yang berat, rumit, atau memberatkan di sana. Hanya ada satu kriteria, yang berdoa, yang memanggil, yang mendekat.
Kadang yang sulit bukanlah mengucapkan doa itu sendiri, melainkan percaya dan yakin sepenuhnya bahwa doa sesingkat itu sudah lebih dari cukup. Tetapi jika Allah sendiri yang berjanji dan berfirman bahwa Dia dekat, lalu kenapa kamu harus terus-menerus merasa jauh darinya? Sahabat ARS Pandangan Hidup, mungkin kamu pernah dihantui pikiran, tetapi aku banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Aku jarang sekali melakukan ibadah yang sempurna dan khusyuk. Apa iya Allah mau mendengar doaku yang singkat ini? Dan rasa tidak pantas itu sering membuat seseorang memilih diam, takut untuk mendekat. Padahal justru saat kamu merasa paling tidak pantas, saat itulah kamu paling butuh untuk mendekat. Karena kedekatan dengan Allah bukanlah sesuatu yang dicapai oleh orang yang merasa dirinya paling baik dan paling suci, tetapi oleh orang yang paling jujur mengakui kebutuhan dan kelemahannya kepadanya. Kalimat "Ya Allah, tolong" mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi di baliknya terdapat pengakuan yang tulus bahwa kamu lemah, kamu butuh, dan kamu tidak bisa berdiri sendiri. Dan Allah sangat mencintai hamba yang datang kepadanya dengan pengakuan akan ketidakmampuannya atau kemiskinan spiritual. Semakin kamu dewasa dalam menghadapi kehidupan dan tantangannya, kamu akan menyadari bahwa doa bukanlah sebuah pertunjukan kata-kata yang harus dinilai. Doa adalah panggilan pulang menuju kedamaian ilahi. Tidak ada yang menilai tata bahasa. Tidak ada juri yang menentukan skor. Yang ada hanyalah satu hubungan yang murni, hubungan antara kamu dan Allah. Mungkin dahulu kamu berdoa sambil memaksa keadaan di luar dirimu harus segera berubah sesuai keinginanmu. Kini, kamu berdoa dengan tujuan utama menguatkan hati untuk menerima dan menghadapi keadaan apapun yang terjadi. Dahulu kamu meminta Allah untuk segera menghapus masalahmu. Sekarang kamu meminta Allah untuk memperkuat bahumu agar sanggup memikul masalah itu. Itu adalah tanda kedewasaan spiritual yang sejati. Tanpa kamu sadari, ada perubahan signifikan dalam dirimu. Dan perubahan itu bukan karena kamu lebih pandai, tetapi karena Allah sedang mendekatimu lebih erat. Jika hari ini kamu masih bisa berdoa, meskipun hanya dengan kalimat yang paling pendek dan sederhana, itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan hubunganmu dengan Pencipta. Karena yang dekat tidak lagi membutuhkan banyak kata-kata. Sahabat ARS Pandangan Hidup, bila nanti malam kamu merasa lelah, tertekan dan tidak tahu harus berkata apa, cukup ucapkan satu kalimat itu lagi. Tidak harus panjang, tidak harus sempurna, bisa dengan suara yang pelan, bahkan cukup dengan air mata saja. Allah tidak menilai format atau struktur doa. Dia melihat hati yang tulus. Dan ketika hati memanggil, jawaban dalam bentuk ketenangan seringkali lebih cepat datang daripada yang kamu kira. Dan jika setelah itu hatimu perlahan tenang, meskipun masalah eksternal masih ada, itu sudah merupakan sebuah jawaban. Bukan jawaban dalam bentuk masalah selesai, tetapi jawaban dalam bentuk kekuatan batin yang baru. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah solusi yang instan, tetapi kemampuan batin untuk menghadapi hari esok. Karena pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk perubahan situasi. Kadang pertolongan itu datang dalam bentuk hati yang tiba-tiba tidak mudah runtuh lagi. Jika kamu pernah merasakan hal itu, walau hanya sekali, ketahuilah, kamu tidak sejauh yang kamu kira. Kamu dekat, sangat dekat, dan inilah yang membuatmu mampu bertahan. Pernahkah kamu berada dalam satu fase hidup di mana kamu merasa sendirian sekali? Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena masalah di dalam kepala dan hati rasanya terlalu personal, tidak bisa dibagi kepada siapapun. Kamu bangun tidur dengan beban yang berat. Kamu tidur pun ditemani oleh keresahan. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa harus aku yang merasakan semua ini? Lalu hidup berjalan terus tanpa kamu kuat terlebih dahulu. Tanggung jawab tetap menanti. Orang-orang di sekitarmu tetap menuntut senyum dan sikap yang wajar. Dan kamu seperti berperang diam-diam melawan pikiranmu sendiri. Namun, sahabat ARS Pandangan Hidup, ada hamba yang saat diuji, Allah sangat cepat mengirimkan tanda-tanda kecil.
tanda yang tidak selalu spektakuler atau besar, tetapi cukup esensial untuk membuat hati tidak runtuh sepenuhnya. Kadang hanya satu ayat suci yang tiba-tiba muncul dalam ingatanmu, padahal kamu sudah lama sekali tidak membacanya. Kadang datang lewat ucapan sederhana dari seseorang yang kamu temui di jalan. Sebuah kalimat yang sederhana tetapi tepat mengenai luka yang sedang kamu sembunyikan. Kadang Allah kirimkan jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah masuk akal untuk kamu temukan sendiri. Dan seringkali tanda pertolongan itu datang bukan ketika kamu merasa paling kuat, tetapi justru ketika kamu hampir menyerah total. Ada orang yang ketika tertimpa masalah butuh waktu yang lama untuk bangkit kembali. Ini bukan sebuah kesalahan, melainkan sesuatu yang sangat manusiawi. Namun, ada juga orang yang ketika diuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat menghadirkan pertolongan dalam bentuk rasa tenang yang muncul entah dari mana. Bukan berarti masalahnya selesai secepat kilat, akan tetapi hatinya seperti diberi pegangan yang kuat agar tidak jatuh terpuruk. Allah sebenarnya pernah berfirman, dan mungkin kamu tahu ayat ini, tetapi jarang benar-benar meresapinya. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5. Kata-katanya sederhana, tetapi maknanya sangat dalam dan filosofis sekali. Perhatikan frasanya, bukan setelah kesulitan, melainkan bersama kesulitan. Artinya apa sahabat ARS Pandangan Hidup? Ketika kamu sedang diuji dan berada di tengah kesulitan, Allah tidak menunggu ujian itu selesai dulu baru menolongmu. Dia kirimkan ketenangan kecil tepat di tengah gelombang badai. Dia sisipkan rasa cukup di sela-sela kecemasan dan kekurangan. Dia turunkan kemudahan yang tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi bisa kamu rasakan dengan kuat di dalam batinmu. Dan satu ayat lagi yang memperkuat janji ilahi ini yang menjelaskan pola hubungan antara kegelapan dan cahaya. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Al-Baqarah 257. Ayat ini bukan hanya sebuah kalimat penghibur, melainkan sebuah penjelasan konkret mengenai pola kerja ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Kamu tidak perlu menunggu segalanya menjadi terang benderang dulu untuk merasa dituntun. Bahkan ketika kamu masih berada di dalam kegelapan, Allah sudah mulai menarik dan menggiring kamu keluar pelan-pelan. Mungkin itulah alasan utama kenapa kamu bisa tetap berdiri, tetap bernafas dan tetap sanggup menjalani hari demi hari. Meskipun kamu belum tahu apa hasil akhirnya nanti. Sahabat ARS Pandangan Hidup, coba ingat kembali. Saat hidupmu pernah terasa sangat berat, saat kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Namun, di tengah semua kepahitan itu, Allah mengirimkan satu hal kecil yang membuatmu tidak tumbang. Mungkin berupa peluang pekerjaan yang sangat kamu butuhkan saat kamu benar-benar kehabisan uang. Mungkin seseorang datang membantu secara tulus padahal kamu tidak pernah meminta. Mungkin kamu membaca sesuatu di media sosial atau mendengar sebuah nasihat yang tepat pada waktu paling kamu butuhkan. Itu semua bukanlah kebetulan biasa. Itu adalah cara Allah berbisik. Aku tahu kamu sedang berjuang keras. Kamu tidak sendiri. Kadang tanda pertolongan itu datang begitu cepat sampai-sampai kamu tidak sempat bingung terlalu lama. Kamu menangis semalaman, lalu esok pagi kamu menemukan jawaban tak terduga yang membuka jalan. Kamu gelisah hebat di siang hari, tetapi menjelang sore ada sebuah pesan dari seseorang yang memberikan ketenangan dan validasi. Kamu mungkin tidak paham bagaimana semua hal ini bisa bergerak secara simultan dan tepat waktu. Tetapi kamu merasakan bahwa ada tangan tak terlihat yang menggiringmu agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun, sahabat ARS Pandangan Hidup, tidak semua orang memiliki kepekaan batin terhadap tanda-tanda kecil ini. Ada yang mengira itu hanya kebetulan, keberuntungan sesaat atau sekedar momen biasa. Padahal jika diperhatikan baik-baik, waktunya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kedatangannya terlalu sesuai dengan kebutuhan hatimu untuk dikatakan acak. Itulah seni pertolongan Allah, tidak selalu datang dalam wujud yang besar dan menggelegar, tetapi selalu datang tepat sasaran dan tepat waktu. Kedekatanmu dengan Allah terlihat bukan dari lenyapnya semua masalahmu, tetapi dari seberapa cepat hatimu merasa ditemani
dan ditenangkan ketika masalah itu datang. Ketika kamu diuji dan tidak butuh waktu yang terlalu panjang untuk kembali berdiri, itu bukan karena kamu hebat, melainkan karena Allah mendekatimu lebih dulu untuk menguatkanmu. Jika saat ini kamu sedang berada di fase terberat, tetapi kamu masih bisa berkata dalam hati, "Aku tahu Allah melihat perjuanganku," itu saja sudah merupakan pertolongan yang sangat besar yang tidak semua orang memiliki. Banyak orang mendapatkan rasa ini, tetapi belum mendapatkannya. Maka, jika kamu diberi ketenangan lebih cepat daripada selesainya masalahmu, itu adalah tanda yang jelas bahwa Allah tidak ingin kamu menghadapi semua ini sendirian. Sahabat Aries Pandangan Hidup, pernahkah kamu berada di fase hidup di mana masalahnya kamu hadapi terasa jauh lebih besar daripada kemampuanmu yang sesungguhnya? Seperti seseorang yang diminta membawa beban yang bahkan mengangkatnya pun tidak sanggup. Masalah datang bertubi-tubi tanpa henti. Tekanan dari dalam diri dan dari luar seolah tidak memberikan ruang sedikit pun untuk bernafas. Kamu mungkin ingin lari tapi tidak tahu kemana tujuannya. Kamu ingin berhenti tetapi hidup tidak menjadikan tombol jeda, pause. Namun, sebuah fenomena spiritual yang aneh dan menakjubkan terjadi. Kamu tetap bertahan. Kamu tetap bisa berdiri tegak. Kamu tetap masih mampu menjalani hari demi hari, meskipun mungkin tertatih-tatih dan menangis diam-diam. Tidak ada yang tahu bagaimana kamu bisa menjadi sekuat ini. Bahkan, kamu sendiri mungkin heran. Kenapa aku belum jatuh juga? Disitulah sahabat Aries Mendengar Hidup, sebenarnya ada tanda kedekatan ilahi yang sangat sering tidak terlihat oleh mata telanjang. Kamu sedang diberi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu sadari. Masalahmu mungkin terasa besar, tetapi hatimu sedang dibuat sanggup, mampu dan tabah untuk menanggungnya. Logika akal sehatmu mungkin berkata, ini mustahil, tetapi kamu tetap bisa bergerak maju. Dan kamu mulai menyadari kekuatan ini bukan berasal dari dirimu sendiri. Ada tangan tak terlihat yang menguatkanmu dari belakang. Ada dorongan spiritual yang menegakkan batinmu ketika akalmu sudah berkata, kamu seharusnya tumbang. Ingat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat indah dan menenangkan jiwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak ia sangka. At-Takbur 23. Hadis ini bukan hanya sekedar kalimat untuk ditempel di dinding kamar, bukan hanya untuk dikutip lalu dilupakan. Ini adalah sebuah janji ilahi yang pasti terwujud. Janji bahwa ketika kamu berusaha taat, meskipun sedikit, meskipun terpatah dalam prosesnya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Bahkan ketika kamu belum melihat jalan keluar itu di depan matamu, Allah sedang mengaturnya secara sempurna di balik layar kehidupanmu. Sahabat ARS Pandangan Hidup, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengubah keadaanmu. Ia membiarkan badai tetap berjalan kencang, angin tetap bertiup kuat, dan gelombang tetap tinggi. Tetapi yang Dia kuatkan adalah hatimu. Dan ini adalah anugerah yang jauh lebih besar daripada sekedar diselesaikannya masalah. Karena hati yang kuat dan tabah mampu menanggung apapun yang belum selesai. Banyak orang hanya ingin masalahnya segera hilang. Padahal yang jauh lebih berharga adalah memiliki hati yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan dan rasa putus asa. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang terasa sangat berat. Mungkin sebuah kehilangan besar, tekanan finansial yang mencekik, hubungan yang rumit, atau rasa kecewa mendalam terhadap takdir. Kamu merasa kekuatanmu sangat kecil, tetapi yang aneh adalah kamu berhasil melewati hari demi hari. Itu bukan karena kamu hebat dan superior, itu karena kamu sedang dikuatkan oleh kekuatan dari Tuhanmu. Ketika Allah berjanji tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya, itu bukan berarti bebannya menjadi ringan secara otomatis, tetapi itu berarti kemampuanmu sedang ditambah, kapasitas batinmu sedang diperluas, hati dan ragamu sedang diperkuat pelan-pelan, kadang tanpa kamu sadari sama sekali. Bayangkan sebuah gelas yang kecil. Ketika diisi terlalu penuh, ia pasti akan tumpah. Namun, ketika gelas itu terus diperbesar secara diam-diam, kapasitasnya diperluas, perlahan-lahan ia akan mampu menampung lebih banyak air atau beban hidup tanpa meluap. Begitulah Allah memperluas hatimu. Kamu tetaplah kamu, tetapi daya tampung spiritualmu berubah menjadi lebih besar.
bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu sedang ditempa dan dimurnikan. Sahabat ARS Pandangan Hidup, banyak orang terlihat kuat di luar, padahal hatinya sangat rapuh dan mudah hancur. Tetapi ada juga orang yang terlihat biasa saja, tidak menonjol dan tidak mencari perhatian. Namun ketahanan batinnya luar biasa. Kamu mungkin tidak menyadari betapa kuatnya kamu, karena kamu sedang berada di dalam proses yang sulit itu. Namun, jika kamu mau menoleh ke belakang sejenak, melihat sudah sejauh apa kamu melangkah dan sudah seberat apa yang kamu lalui, mungkin kamu akan berkata, "Dulu aku merasa tidak sanggup, tapi kenapa sekarang aku bisa melewatinya?" Jawabannya sederhana namun sangat dalam, karena Allah menemani dan memapahmu di sepanjang jalan, bahkan saat kamu tidak menyadari kehadirannya. Allah tidak selalu menunjukkan dirinya dalam wujud keajaiban yang besar dan mencolok. Kadang dia hadir melalui ketenangan yang kamu sendiri bingung datangnya dari mana. Melalui pagi yang tetap kamu jalani meskipun semalam kamu hampir menyerah total. Melalui kemampuan untuk masih bisa tersenyum, walau tipis dan berat. Itulah kekuatan sejati yang datang darinya. Hadis tadi memberikan gambaran yang sangat jelas. Siapapun yang bertakwa, Allah pasti membukakan jalan baginya. Tetapi sebelum jalan keluar itu terbuka lebar di depan mata, seringkali hati kita dulu yang Allah lapangkan. Sebelum pintu solusi terlihat, batin kita dulu yang Allah kuatkan agar sanggup mengetuk pintu berikutnya. Kadang kamu bertahan bukan karena jalan sudah terlihat jelas, tetapi karena Allah telah menaruh cahaya kecil di dalam hatimu, cahaya yang cukup untuk membuatmu melangkah lagi satu hari ke depan. Dan sahabat ARS Pandangan Hidup, kekuatan sejati dalam diri seseorang seringkali lahir justru dari kelemahan yang ia hadapi. Kamu menjadi kuat karena kamu pernah rapuh. Kamu belajar bertahan karena kamu pernah hampir menyerah. Kamu bisa menguatkan orang lain karena kamu tahu betul rasanya terluka. Itulah cara Allah membentuk hambanya, bukan dengan memanjakan, tetapi dengan menguatkan dan mematangkan. Kalau hari ini kamu merasa bebanmu berat, tetapi kamu tetap bisa melangkah maju, itu adalah tanda yang jelas bahwa kamu dekat dengan Allah. Karena jika kamu jauh darinya, kamu mungkin sudah hancur sejak lama. Tetapi kedekatan ilahi itu sedang membungkusmu dengan keteguhan batin. Kamu tidak selalu menyadarinya, tetapi kamu merasakannya dari caramu yang masih sanggup hidup dan bertahan. Satu hal yang perlu kamu camkan baik-baik sahabat ARS Pandangan Hidup. Kekuatanmu bukanlah bukti bahwa kamu tidak apa-apa. Kekuatanmu adalah bukti nyata bahwa ada Allah yang memapah setiap langkahmu. Dan jika kamu merasa lelah, itu adalah perasaan yang wajar. Bahkan dalam kondisi lelahmu saja, kamu masih bisa bertahan, itu sudah merupakan sebuah keajaiban besar. Mungkin besok kamu akan lebih kuat daripada hari ini. Mungkin jalan keluarnya belum terlihat, tetapi ketahuilah Dia sudah sedang menyiapkannya. Karena ketika Allah menjanjikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa, berarti kamu hanya perlu terus melangkah. Walau pelan, walau goyah. Sebab selama kamu tidak berhenti, kamu sedang menuju pertolongan itu. Sahabat ARS Pandangan Hidup, pernahkah kamu berada di satu titik kehidupan di mana ujian terasa begitu besar sampai kamu bertanya-tanya, apa ini hukuman? Apa aku sedang dibenci Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Setiap hati yang melewati badai pasti pernah merasakan keraguan yang serupa. Kita sering berpikir, kalau hidup menjadi berat berarti Allah sedang menjauh. Kalau banyak hal yang hilang berarti kita tidak disukai. Padahal tasawuf mengajarkan kita untuk membalik cara pandang itu. Pelan-pelan dengan hati yang lapang dan menerima. Tidak semua yang terasa pahit adalah hukuman. Tidak semua yang membuatmu menangis berarti kamu sedang dijauhkan. Ada fase kehidupan seorang hamba di mana Allah justru mendekatkan dirinya, tetapi melalui jalan yang tidak kita sukai. Jalan yang membuat kita terpaksa menghapus banyak hal duniawi yang pernah kita banggakan. Jalan yang membuat kita melepaskan pegangan dunia satu persatu sampai pada akhirnya kita hanya punya Allah untuk bersandar. Dan di titik itulah menurut para ahli tasawuf, seorang hamba baru benar-benar dan jujur mengenal Tuhannya. Ada satu prinsip dalam tasawuf yang begitu lembut, tetapi mampu menggedor kesadaran kita. Para sufi sering berkata,
Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu karena Ia ingin menggantinya dengan dirinya sendiri. Sahabat ARS Pandangan Hidup, renungkan makna kalimat ini perlahan-lahan. Dalam logika manusia yang terbatas, kehilangan selalu terasa buruk dan menyakitkan. Tetapi, dalam logika cinta ilahi, kehilangan terkadang adalah sebuah undangan untuk mendekat secara intim. Kebahagiaan seorang anak kecil ketika mainannya ada bukanlah tanda ia dekat dengan ayahnya. Tetapi, perhatikan saat mainannya hilang. Kepada siapa ia berlari? Itulah kedekatan sejati yang sesungguhnya. Kamu mungkin sedang berada pada fase spiritual yang sama. Kamu kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti. Rencanamu hancur berantakan. Waktumu habis untuk menahan diri agar tidak pecah. Tetapi, justru dari situlah muncul kemampuan baru di dalam dirimu. Kemampuan untuk percaya penuh kepada Allah. Meskipun kamu tidak mengerti sama sekali kenapa semua ini harus terjadi. Dan kemampuan spiritual semacam itu tidak akan pernah muncul pada jiwa yang tidak pernah diuji dan ditempa. Sahabat ARS Pandangan Hidup, tasawuf mengajarkan bahwa ujian bukanlah sekadar masalah yang harus dilalui, melainkan sebuah latihan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang cinta Allah. Ketika seorang hamba bisa berkata dengan hati yang stabil, mungkin ini bukan hukuman, tapi ini adalah pilihan terbaiknya untukku. Maka ia bukan lagi hanya mengenal Allah melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman batin yang mendalam. Melalui kehilangan, kamu belajar arti pasrah yang tulus. Melalui penolakan, kamu belajar arti bergantung hanya kepadanya. Melalui kegagalan, kamu belajar arti rendah hati. Melalui rasa cukup tanpa memiliki banyak hal, kamu belajar arti kedekatan sejati. Dan perlahan, kamu melihat hidup dengan cara pandang yang berbeda. Bukan lagi seperti dulu ketika bahagia hanya hadir saat apa yang kamu inginkan datang. Kini, kamu bisa merasa cukup dan tenang, bahkan ketika belum semua pertanyaanmu terjawab. Kamu tidak lagi memaksa rencana berjalan sesuai kemauanmu yang terbatas, karena kamu percaya bahwa jika Allah menggagalkan sesuatu, berarti Dia sedang menata sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih layak untuk dirimu. Sufisme mengajarkan, tujuan ujian bukan untuk menguji seberapa kuat dirimu, melainkan untuk melunakkan hatimu agar lebih mudah menerima cahaya hidayah. Sebab hati yang keras akan sulit ditembus oleh cahaya Allah. Tetapi, hati yang retak karena ujian, disitulah cahaya dapat masuk dan tinggal lebih banyak. Sahabat ARS Pandangan Hidup, mungkin hari ini kamu belum melihat hikmahnya secara utuh. Mungkin kamu masih mempertanyakan alasan di balik semua ini. Itu wajar, bahkan para sufi pun pernah merasakan kegelapan sebelum menemukan terang. Tetapi jika hatimu sudah mampu melihat sisi positif atau potensi kebaikan dari sesuatu yang tidak kamu sukai, itu adalah tanda bahwa kamu sudah jauh melangkah dalam perjalanan spiritualmu. Kamu bukan lagi hamba yang hanya menilai hidup dari apa yang terlihat di permukaan, melainkan dari apa yang Allah simpan di balik tirai takdir. Dan bukankah itu adalah kedewasaan spiritual yang terbesar bagi seorang hamba? Ketika ia berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku, lalu berubah menjadi jika ini berasal dari Allah, maka pasti ada kebaikan yang belum aku lihat. Kamu tidak lagi menolak takdir yang menyakitkan. Kamu menampungnya dengan lapang dada. Kamu tidak lagi berperang melawan keadaanmu. Kamu berdamai dengannya. Kamu tidak lagi menganggap semuanya kebetulan. Kamu percaya bahwa semuanya tersusun rapi oleh rencana ilahi. Tidak ada lagi rasa takut yang sama seperti dulu. Karena kini kamu tahu, jika Allah belum memberikan apa yang kamu inginkan, mungkin yang kamu inginkan belum sebaik yang Allah siapkan. Dan jika Allah mengambil sesuatu yang sangat kamu sayangi, mungkin itu karena Ia ingin kamu lebih dekat kepadanya daripada kepada apa yang hilang. Tasawuf menuntutmu untuk melihat hidup bukan dari permukaan yang menipu, tetapi dari intinya yang mendalam. Dan inti dari setiap ujian adalah undangan menuju cinta yang lebih tinggi dan tanpa syarat. Cinta yang tidak tergantung pada hasil. Cinta yang tidak tumbuh dari syarat. Cinta yang tidak runtuh hanya karena doa belum dijawab hari ini. Cinta murni antara hamba dan Tuhannya. Jika kamu sudah mampu berkata sambil menahan napas dan menahan air mata, aku percaya ini baik, meskipun aku belum melihatnya. Maka sahabat ARS Pandangan Hidup, kamu sedang berada pada makom atau tingkatan spiritual yang tidak semua orang mampu sampai. Kamu sedang menuju kedekatan yang lebih halus daripada sekedar dikabulkan keinginannya. Kamu sedang jatuh dalam pelukannya, bukan dalam jerat logikamu sendiri. Dan hanya mereka yang pernah Allah selamatkan berulang kali, yang berani mempercayakan hidupnya sekali lagi kepadanya dengan keyakinan penuh. Sahabat ARS Pandangan Hidup,
Setelah semua refleksi yang kita pelajari malam ini, mungkin kamu sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, namun memiliki arti yang sangat besar, bahwa Allah tidak pernah jauh darimu. Kadang kita hanya tidak tahu bagaimana Ia mendekat. Kita telah berbicara panjang lebar tentang doa yang pendek tetapi menguatkan batin, tentang tanda-tanda kecil yang datang tepat pada waktunya, tentang kemampuan menanggung beban yang tak masuk akal secara logika, tentang hati yang tenang sebelum masalah selesai, hingga bagaimana ujian yang paling pahit pun bisa berubah menjadi jalan pulang yang paling cepat kepadanya. Dan jika dari semua pembahasan ini kamu menyadari satu hal saja, maka perjalanan ini tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu terlihat dari hidup yang mudah, tetapi dari hati yang tidak mudah runtuh lagi. Malam ini mungkin masalahmu belum selesai secara tuntas, tetapi yakinlah hatimu pasti sedikit lebih lapang dan lega. Mungkin pertanyaan belum dijawab secara detail, tetapi keraguanmu pasti mulai mereda. Dan mungkin kamu masih menunggu takdirmu berubah, tetapi kamu tidak lagi menunggu dengan ketakutan, melainkan dengan penuh percaya dan keyakinan. Sahabat ARS Pandangan Hidup, hidup ini bukan hanya tentang hasil akhir. Terkadang hidup adalah tentang bagaimana Allah menemani dan memapa setiap langkahmu menuju hasil itu. Dan jika kamu mampu merasakannya, walau pelan, walau tidak sempurna, itu sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Terima kasih sekali lagi sudah hadir malam ini. Terima kasih sudah menonton bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan pikiran yang terbuka. Semoga apa yang kamu dapatkan malam ini bukan hanya masuk sebagai ilmu baru, tetapi pulang sebagai kekuatan batin yang baru bagi dirimu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Zat yang maha lembut lagi maha mengasihi. Malam ini hamba-hambamu menundukkan kepala, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami memohon kepadamu dengan segala keagungan dan kemurahan-Mu. Lapangkanlah hati kami dari segala kesempitan dan kegelapan. Tenangkanlah jiwa kami dari segala kegelisahan dan ketakutan yang menghimpit. Kuatkanlah pundak dan tulang punggung kami untuk memikul segala amanah dan ujian yang Engkau berikan. Jauhkanlah kami dari rasa putus asa dan sangka buruk kepadamu. Jadikanlah setiap air mata yang jatuh sebagai pembersih dosa, dan setiap langkah yang kami ayunkan sebagai jalan untuk mendekat kepadamu. Jika Engkau belum perbaiki keadaan kami, perbaikilah hati kami terlebih dahulu agar kami sanggup menerima setiap ketentuan-Mu. Jadikanlah kami hamba yang jika diberi kami bersyukur, dan jika diuji, kami bersabar dan mengambil hikmah. Limpahkanlah kepada kami rizki dari arah yang tidak pernah kami sangka, dan berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu melihat cahaya-Mu di tengah kegelapan yang kami lalui. Tuntunlah kami untuk selalu mengucapkan, Ya Allah, tolong, dengan penuh pasrahan dan keyakinan. Jadikanlah akhir hidup kami sebaik-baiknya akhir, dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa, dan maha dekat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ARS Pandangan Hidup, semoga tidurmu lebih tenang, semoga harimu besok lebih ringan, dan semoga Allah selalu dekat, lebih dekat dari rasa takutmu, lebih dekat dari rasa putus asamu, dan lebih dekat dari yang pernah kamu kira. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetaplah berjalan meski perlahan, karena Allah selalu bersama langkah yang tidak menyerah. Jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel ARS Pandangan Hidup ini, agar kita bisa terus berbagi refleksi bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.